Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang disembah, Engkau yang dipuji. Kalau saat ini Tuhan kami berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan sudah satukan kedua mempelai ini dalam satu yang indah, yang kudus. Maka hari ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi, yang bertahta di atas aras yang Maha Tinggi. Saat ini Tuhan, kami berada bersama-sama Tuhan untuk satu pemberkatan yang luar biasa dari anak kami Christian Bayu Wicaksono, putra dari Bapak Gunawan Wibisono dan Ibu Suparti, dan Triana Eva Rimalya, putri dari Bapak Yusak Sigit Putranto dan Ibu Lydia Sri Maryani. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan Kau satukan kedua keluarga ini dalam satu yang indah, yang kudus, Kau satukan kedua anakmu ini, pasti ada rencana Tuhan yang besar. Itu sebabnya Tuhan sebelum menapaki lebih lanjut lagi, maka Tuhan firman-Mu akan mengantarkan kami semua untuk menemukan satu rema kebenaran yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan firman-Mu adalah satu kebenaran yang sejati, ya dan amin. Sehingga menjadikan mempelai berdua ini membentuk satu keluarga, satu rumah tangga yang sakinah, yang glory di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang berbicara lebih dalam lagi. Kami umat-Mu mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih worship leader, singer, dan pemain musik yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita bersama-sama berbahagia karena anak-anak kita Christian Bayu Wicaksono dan Triana Eva Rimalya ya berdua sudah memutuskan satu keputusan yang benar, yaitu dua menjadi kuat. Dan saat ini firman Tuhan akan membawa kalian berdua ini sampai pada satu pengertian yang luar biasa. Ya, saudaraku yang kasih, sebelumnya saya pasti itu semua pasti sudah menjadi satu keinginan semua orang. Yaitu apa? Yaitu hidup bahagia. Tidak ada seorang pun yang tidak mau hidup bahagia. Saya kira Christian Bayu dan Triana Eva juga
memutuskan untuk menikah ya, berumah tangga karena juga akan meraih kebahagiaan. Dan kedua orang tua yang sudah menikah sekian lama pasti juga memberikan teladan-teladan dan membawa juga pada kebahagiaan. Saudara dan saya, kita mengejar sebuah kebahagiaan. Dan saya percaya kebahagiaan itu di mana di dunia ini, maka kita akan sama-sama mengerti akan firman Tuhan supaya kita juga berbahagia. Sementara keluarga berbahagia, mempelai berdua berbahagia, saudara dan saya juga mengalami kebahagiaan yang sama. Amin. Kita akan baca dulu dalam Mazmur 112 ayat yang 1 sampai 3. Bagaimana berbahagia menurut firman Tuhan yang sudah kita percayai menjadi firman yang hidup. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Amin. Christian juga Eva. Amin. Ini rahasia hari ini sebelum kamu menapaki rumah tanggamu, yaitu ya bagaimana berbahagia. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Orang yang punya rasa takut akan Tuhan, dia akan disebut orang yang berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan itu menjalankan perintah-perintah Tuhan, menjalankan hukum-hukum Tuhan. Dan kita tahu hukum Tuhan, ya ada dua saja yang Tuhan inginkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan kasihilah manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau mau berbahagia, yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan segenap dan segenap hati jiwa seluruh hidup kita. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh diaplikasikan dengan apa? Menuruti firman Tuhan. Jadi masuk dalam firman. Karena firman itu rema. Tanpa firman engkau nanti berjalan. Tapi berjalan kau akan ada dalam kegelapan. Tanpa firman engkau nanti berjalan. Tapi jalanmu akan menjadi jalan yang terjal dan kamu akan terjatuh tanpa firman. Jalan-jalanmu itu akan penuh dengan halangan-halangan dan kau tidak bisa melampaui halangan-halangan itu. Tapi dengan firman, imanmu itu dibangkitkan, amin. Makanya itu tidak boleh tidak ada firman. Dalam kelas saya, ya selalu harus ada misbah keluarga. Dan di situ ada firman yang dibaca bersama-sama, firman Tuhan. Nanti juga kalian berdua diberikan juga sebuah Alkitab firman Tuhan untuk apa? Untuk supaya diingat selalu. Ya supaya ada firman. Orang yang takut akan Tuhan itu ada firman. Karena di dalam firman itu ada hikmat ilahi. Permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan, seorang istri yang takut akan Tuhan, maka dia pasti menjadi istri yang benar-benar menjadi istri yang baik, istri yang lembut, istri yang menjadi pendamping yang setia, istri yang menjadi pendoa dalam rumah tangga. Seorang istri yang takut akan Tuhan pasti dia akan setia. Menghadapi apapun juga pasti akan setia. Jadi rahasianya adalah takut akan Tuhan. Sehingga apa? Kalau seorang ratu dalam rumah tangga itu ya. Orangnya lembut, setia, orangnya tambah hari tambah bersinar karena kebaikan-kebaikan dan firman Tuhan ini ya, dan penuh dengan firman. Dia seorang pendoa, mendoakan suami dan anak-anaknya nanti hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Luar biasa. Keluarga itu pasti mengalami kebahagiaan yang luar biasa karena dia diberi hikmat.
hikmat dalam memanage keluarga, hikmat dalam memanage keuangan, hikmat dalam mengelola semua kebersihan rumah tangga, hikmat dalam nanti kamu dititipi anak-anak yang terbaik milik pusaka dari surga. Kalau si istri ini ya adalah orang yang takut akan Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan dan menjadi kebahagiaan suaminya. Dan juga orang tua berdua pasti akan senang sekali ya. Orang yang takut akan Tuhan diberkati Tuhan. Suami juga demikian. Imam dalam rumah tangga, kepala rumah tangga akan menjadi kepala rumah tangga yang luar biasa. Karena apa? Karena takut akan Tuhan. Di luar karena takut akan Tuhan tidak berani melangkah ke langkah yang salah. Di dalam rumah sendiri mengasihi istri dan anak-anaknya. Kalau suami takut akan Tuhan, ini kebanggaan Tuhan dan kebahagiaan istrinya. Karena apa? Suami yang takut akan Tuhan pasti mengasihi istrinya. Ya pasti akan senantiasa bisa diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Bisa dipercaya. Seorang laki-laki harus takut akan Tuhan karena apa? Menghormati Tuhan karena dia akan diberkati luar biasa. Dikenan oleh Tuhan. Sehingga apa saja kalian berdua doa sepakat. Ya di kelas saya sudah saya ajarin loh ya, doa sepakat. Minta apa saja, karena kalian berdua ada orang yang takut akan Tuhan, maka akan diberikan apa yang kau doakan, gumulkan akan diberikan dari surga yang mulia. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya itu saling mengingatkan ya. Ada firman, ada doa, ada pujian penyembahan, ada mezbah keluarga. Intinya orang yang takut akan Tuhan, maka kalian harus menghadirkan Tuhan dalam keluargamu. Jangan menghadirkan persoalan pertikaian, kesalahpahaman, menghadirkan kejahatan, menghadirkan perzinahan, menghadirkan hal-hal yang tidak baik, negatif, tapi hadirkan hadirat Tuhan. Amin. Saya mau tanya Christian Bayu, apakah engkau bersedia menghadirkan hadirat Tuhan dalam rumah tanggamu? Apakah engkau bersedia, Triana Eva? Bersedia. Jadi harus menghadirkan hadirat Tuhan. Kalau hadirat Tuhan ada dalam rumah tanggamu, otomatis dalam rumah tanggamu itu rumahku adalah surgaku. Dan untuk anak-anak kita juga mereka mengalami ya rumahku adalah rumah yang damai, indah, luar biasa, nyaman, tentram, bukan karena besarnya, gedenya, bangunan yang megah-megah, enggak. Bukan karena barunya, enggak. Bukan karena mewahnya dalamnya semua serba wah, enggak. Tapi kebahagiaan dalam rumah tangga itu, dalam rumah. Ya, untuk tempat tinggal. Karena apa? Suasana surgawi. Kasih dari surga ketika engkau hadirkan hadirat Tuhan dalam pujian, doa, penyembahan, firman. Maka di dalam hadirat Tuhan itu, dalam rumahmu ada hadirat Tuhan. Maka disitulah menjadi senang, nyaman, aman. Dan seluruh isi rumah tangga akan menjadi sukacita, happy, enjoy, bahagia. Amin. Semuanya saja kita diingatkan hari ini. Kalau hari ini masih ada orang yang tidak kerasan di rumah, masih ada orang yang tidak happy di rumah, ya jangan-jangan masih belum ada hadirat Tuhan dalam rumah kita. Tapi kalau dalam rumah kita ada hadirat Tuhan, jujur saja pasti semua orang akan senang, happy ya. Itu sebabnya utamakan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan. Matius 6 ayat 33 ya, cari dulu kerajaan Tuhan, kebenarannya. Orang yang takut akan Tuhan itu cari terus kerajaan Tuhan ya, dan kebenarannya. Itu sebabnya buka rumahmu kalau memungkinkan untuk kelompok sel. Maka itu sebabnya selesaikan semua skema perjalanan rohanimu kalau engkau bergereja di tempat ini. Dan juga saya ingatkan lagi, kasih diperkuat di dalam hidup rumah tanggamu. Sehingga apa? Sehingga hadirat Tuhan nyata. Kemudian apa yang terjadi kalau kita takut akan Tuhan ini? Melakukan hukum Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Istri kita, suami kita adalah ya orang-orang yang kita kasihi. Bukan berarti kita sudah meninggalkan orang tua kita bersatu dengan istri kita, suami kita meninggalkan orang tua, tidak.
tetapi tetap mengasihi orang tua, tetap menghormati orang tua, tetap ya silaturahmi dengan orang tua, tetap mengabarkan pada orang tua, tetap nasihat orang tua itu selamanya bagi Triana dan Christian Bayu. Tetap engkau itu akan membutuhkan orang tuamu sampai kapanpun. Tidak ada yang namanya bekas orang tua, bekas anak. Ya, jadi engkau tetap membutuhkan mereka sekalipun engkau sudah berumah tangga. Jadi hormatilah orang tuamu supaya apa? Lanjut terus. Lanjut umurmu di bumi ini. Lanjut masa depanmu, lanjut pekerjaanmu. Justru kalau ada apa-apa, minta didukung oleh doa oleh orang tua kita, ya. Jangan tinggalkan, tapi juga mengasihi orang tua kita, ya. Kemudian mengasihi suami kita, ya. Untuk Triana, Eva, Rimalia, ya, kasihlah. Nanti ini calon suamimu, tapi setelah ini jadi suamimu, kasihlah dia. Apapun yang terjadi, engkau adalah apa? Kalau rumah itu tiang pendoa, jadi dimanapun berada, engkau cover suamimu ini dengan doa-doamu, kasihlah dia. Dan terus semua yang mungkin engkau tidak berkenan, mungkin nanti terbuka pada saat rumah tangga, ya. Pada saat rumah tangga ada yang mungkin kau harus perbaiki, maka jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada pertikaian, jangan sampai ada kesalahpahaman, segera diatasi, ya. Sebagai seorang istri, engkau dukung suamimu sepenuhnya. Keluar, masuk rumahmu, itu ada berkat-berkat ilahi, ya. Suamimu akan menjadi orang terhormat di pintu gerbang kota di mana engkau bertempat tinggal. Karena ada seorang istri yang hebat. Suamimu akan masyhur namanya, akan hebat, luar biasa, sukses. Karena ada apa? Orang sukses, oh ternyata ada di belakangnya seorang istri yang selalu mendukung, ya. Jadi jadilah Abigail bagi Daud. Demikian juga jadilah seorang, ya, yang sangat mendukung suami, yaitu Triana akan mendukung Christian Bayu sampai kapanpun juga, ya. Kemudian Bayu juga demikian. Christian Bayu, engkau adalah imam dan rumah tangga. Ibarat engkau adalah atapnya. Maka atap itu harus tutup semua kebocoran. Tutup semua celah. Tidak ada yang dapat masuk. Sehingga panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan. Semua seisi rumah tanggamu ini aman, damai, sejahtera. Senang kalau atapnya terbuka. Semua pada cemas. Semua pada cemas kalau atapnya terbuka. Maka engkau sebagai seorang suami, imam, atap dalam rumah. Maka engkau harus hidup kudus, hidup suci. Di luar banyak sekali, ya, halangan-halangan banyak sekali, ya, daya pikat duniawi. Banyak sekali cobaan-cobaan, tantangan, rintangan. Ingat, ada istrimu yang selalu mendoakan engkau. Ingat, nanti ada anak-anakmu. Jadi engkau ada menjadi orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan dan bekerja keras untuk seluruh isi rumah tanggamu. Engkau tutup semua celah, ya, yang negatif, engkau jadikan positif semuanya. Dan engkau hidup juga dalam ibadahmu yang luar biasa. Pasti engkau akan bahagia, ya. Pasti engkau akan menjadi orang yang bahagia. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri Triana, engkau tunduk pada Christian Bayu, bukan tanduk, ya, bukan menanduk, tapi tunduk, ya, tunduk. Jadi engkau bukan decision maker dalam rumah tanggamu. Decision makernya, pembuat keputusannya adalah Christian Bayu. Semua yang sudah diputuskan oleh Christian Bayu Wicaksono dalam rumah tanggamu, engkau dan anak-anakmu akan mensupport, akan mendukung. Makanya itu harus penuh dengan doa supaya keputusan-keputusan Christian Bayu nantinya, ya, itu adalah keputusan yang benar dengan hikmat ilahi. Kau pasti akan bahagia, ya. Istri, engkau tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena dialah sebagai satu rumah tangga, badan rumah tangga, tubuh rumah tangga ini, dia adalah kepala rumah tangga. Jadi istri tidak boleh jadi kepala, nanti terbalik-balik, ya. Tapi istri harus menjadi apa? Leher, menopang bagi kepalanya, ya.
tetap yang kepala adalah suami. Ini harus dimengerti. Ya, ini satu prinsip rumah tangga. Karena apa? Kalau istri itu pembuat keputusan, istri yang jadi kepala pasti akan menjadi rumah tangga yang ya kurang tepat, kurang berbahagia. Tapi kalau full kebahagiaan, suami jadi kepala rumah tangga. Seperti Kristus jadi kepala jemaatnya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi kalau ya kebiasaan untuk apapun juga yang sebelum kau menikah, kau harus ngobrolkan dengan suamimu, bolehkah begini, bolehkah begitu ya. Sekarang sudah ada suamimu yang harus memutuskan kau boleh atau tidak, berangkat atau tidak, ambil atau tidak, beli ini atau tidak ya, atau mungkin mau check out ini, kalau biasanya check out gitu ya. Sekarang ya yang aku mau check out ini boleh enggak? Bagus enggak, perlu enggak, berguna enggak. Nah itu harus ada satu komunikasi dan lain-lain semuanya. Ya harus dikomunikasikan. Ya sekarang untuk suami. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya? Mengasihi dirinya sendiri. Jadi istrimu ini sama seperti tubuhmu. Istrimu ini adalah mahkotamu. Malu dong kalau Christian Bayu Wicaksono pakai mahkota yang kusam, yang protol-protol, yang kemudian peok-peok. Betul enggak? Malu dong. Jadi harus mengasihi istri supaya mahkotanya itu bagus, bersinar cemerlang, baru terus ya, fresh terus. Maka kasihlah istrimu, ya kasihlah istrimu. Siapa mengasihi istri? Mengasihi dirimu sendiri. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi sekalipun kau yang mengambil keputusan, kau yang decision maker dalam keluargamu, tapi tetap harus ada komunikasi juga dengan istri ya, sehingga ada satu kesepakatan yang terjadi bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Jadi dua karakter, dua latar belakang, dari keluarga yang berbeda, dari mungkin pendidikan berbeda, dari sifat yang berbeda, dari mungkin pertumbuhan yang berbeda di kota yang berbeda, tapi hari ini disatukan ya jadi satu. Kolose 3 ayat 17 katakan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi hormati suami, layani suami, doakan suami. Suami kasihlah istri, jangan otoriter, tapi engkau mengayomi, melindungi, engkau adalah pembuat kedamaian. Maka engkau akan bahagia. Sayangi orang tua, ini adalah prinsip. Dan Kolose 3 ayat 20, ini penting sekali. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak, ya itu mendidik takut akan Tuhan. Jadi nanti engkau berdua akan diberikan oleh Tuhan. Ya anak-anak yang terbaik ini milik pusakanya Tuhan. Jadi siapkan baik-baik, sungguh-sungguh next generasi. Amin. Jadi kalau engkau siapkan maka didik nanti anak-anakmu takut akan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, kenal sama Tuhan Yesus sedini mungkin. Bentuk generasi yang cinta damai, bukan generasi yang suka berkelahi dan bertikai. Jadi anak-anakmu dididik di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, nanti jangan kau sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Untuk Christian Bayu Wicaksono, untuk nantinya pada anak-anakmu, jangan sakiti hati mereka. Dendam, semua akar kepahitan, semua sudah diputus di titik engkau. Maka engkau harus sudah dibereskan, maka masuk dalam rumah tanggamu, anak-anakmu ini menjadi anak-anak yang bersih. Anak-anak yang hatinya tulus, anak-anak yang hatinya tidak sakit hati lagi. Tapi benar-benar anak-anak ini menjadi anak-anak yang hangat, anak-anak yang cinta sama Tuhan. Apapun yang kau perbuat
kedepannya ini rumah tanggamu dengan segenap hati. Bukan untuk siapapun juga, tapi untuk Tuhan ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Saya ingatkan lagi ya, di kelas saya sudah saya sampaikan, yaitu kasih seperti Tuhan Yesus, kasih agape. Jadi masuk dalam pernikahan harusnya kasihnya itu sudah naik tingkat next level, yaitu kasih agape. Satu, kasih yang tidak bersyarat. Ya, tidak bersyarat. Jadi untuk Triana Eva dan juga Christian Bayu saling mengasihi dengan kasih yang tidak bersyarat. Yang kedua adalah menerima dan menerima, bukan meminta terus ya. Bukan minta terus diperhatikan, minta dikasih, minta terus, tapi berlomba-lomba saling memberi. Memberi duluan kasih ya, memberi. Nah, saya mau cross check lagi nih, di kelas saya sudah saya cross check. Hari ini untuk Christian Bayu Caksono sudah ada tindakan untuk memberi, mungkin ucapan wah kamu cantik sekali, I love you babe gitu. Sudah ada hari ini? Oh sudah. Belum. Saking cantiknya ya istrimu ya, sampai kamu belum mengucapkan ya. Ya, kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu saudaraku yang kasih. Kita yang sudah mungkin mungkin kita sudah bertahun-tahun berumah tangga ya, 35 tahun saya. 7 cucu gitu ya. Cucunya 35 tahun berumah tangga. Tapi saya selalu ajarkan pada anak-anakku ini. Supaya apa? Supaya dibiasakan untuk apa? Menjadi kebiasaan untuk apa? Berbagi kasih, memberi kasih, memperhatikan lebih dulu. Maka percayalah, akan awet muda, akan bahagia, akan diberkati luar biasa. Tingkap langit dibukakan, berkat dicurahkan. Cross check lagi untuk Triana Eva. Kapan ini hari ini aja, kapan kamu bilang, wah kamu ganteng banget loh pakai dasi kupu-kupu mungkin gitu ya. Hari ini sudah bilang apa belum atau diem aja? Ganteng ya karepmu ya. Pakai jas ya karepmu gitu. Gimana? Gimana coba? Tadi betul? Betul ya. Jadi itu menjadi kebiasaan. Nah, sekarang saya cross check mama papahnya ini untuk ibu bapak ya. Bapak sudah menikahkan anaknya hari ini. Tuhan luar biasa ya, sekian lama proses. Bapak kepada ibu tadi gimana ibu? Tadi bapak sudah memberi apa? Sambutan atas sanggulnya ya. Ya, dandannya sejak jam berapa tadi? Sudah dipuji sama bapak belum bu? Sudah ya, harus. Ibu juga harus memuji terus bapaknya. Juga ibu, bapak, sudah pak? Oh ya, lupa dikit enggak apa-apa Pak ya. Tapi ibu mengharapkan loh ini ya, nanti habis ini dipuji. Ibu juga memuji Bapak. Jadi apa ya, kita saling memberi kasih, memberi perhatian sedikit saja dengan perkataan. Ya, saya selalu ajarkan kalau mau memberi gift, memberi hadiah, enggak usah nunggu sampai nanti Natal dulu, nanti ulang tahun dulu, pasti akan lupa. Ya, pasti saatnya akan lupa. Jadi langsung aja ya beri surprise yang luar biasa pada pasangan kita. Oh akan indah sekali ya, akan indah sekali. Dan kemudian ketika engkau berbahagia, anak cucumu akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ada amin, haleluya, haleluya. Yang terakhir yaitu engkau harus punya pelita. Karena berjalan itu harus ada terang pelita. Kalau tidak nanti kita jalannya akan tersesat. Jalannya akan ada jeglong-jeglong akan masuk di situ jatuh sisa. Ada pisang gua kepleset sisa gitu ya. Harus melihat, karena kalau harus melihat harus ada terang. Makanya itu Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 untuk Bayu dan Christian Bayu dan Eva Triana. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air,
Ia menghasilkan pada buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dan ini yang harus dikatakan bersama-sama. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayo Bayu dan Triana katakan sama-sama. Apa saja yang aku perbuat berhasil. 1, 2, 3. Apa saja yang aku perbuat berhasil, sekali lagi. Apa saja yang aku perbuat berhasil. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Tuhan, saya undang main musik, worship leader. Kita akan melakukan prosesi dari pemberkatan pernikahan. Ya, dari Christian Bayu Wicaksono, putra dari Bapak Gunawan Wibisono dan Ibu Suparti, dan Triana Eva Rimalia, putri dari Bapak Yusak Sigit Putranto dan Ibu Lydia Sri Mariani. Saya undang untuk mempelai bangkit berdiri dan untuk maju sedikit ke depan supaya bisa nanti dipandu untuk kita ikrar janji. Dimulai dari Christian, engkau mengucapkan ikrar janji kepada calon istrimu di hadapan para jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Christian Bayu Wicaksono, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Triana Eva Rimalia yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Triana Eva Rimalia menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Christian Bayu Wicaksono yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, demikianlah sudah diperkatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya ikrar janji. Dan sekarang kita memasuki prosesi untuk menyematkan cincin, tapi sebelumnya saya akan jelaskan cincin ini. Saudaraku yang kasih, cincin yang dipilih adalah bentuknya bulat dan terbuat dari emas. Apa? Karena apa terbuat dari emas? Oh, karena emas adalah murni. Jadi cinta mereka ini adalah cinta yang murni. Sudah sekian banyak mereka lalui, apapun juga masa muda mereka. Tapi ternyata pilihannya pada Bayu dan Eva. Sehingga apa? Sehingga kemurnian ini ditunjukkan pada emas. Dan ketulusan ini ditunjukkan karena melingkar. Tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Cinta mereka tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya. Selalu terus sampai selama-lamanya. Sampai maut memisahkan mereka. Dan ini akan menjadikan tanda dimeteraikan mereka menjadi pasangan yang sejati, yang abadi, yang tulus di hadapan Tuhan. Mari Bayu, engkau akan sematkan di jari istrimu
yang sebelah kiri ya. Tanda cinta yang tulus, cinta yang abadi dari Bayu selamanya. Ya. Juga untuk Eva, sematkan ke jari Bayu, tanda kesetiaan, tidak ada ujung dan pangkalnya dan murni. Dan setelah itu mari kita ke altarnya yang kudus, altar Tuhan. Kiramaya syakata karan. Kiramaya syikita karalamaya. Kiraramaya. Di altarnya yang kudus, mereka datang kepada Tuhan. Mereka sudah mengikrarkan janji mereka, janji setia mereka. Dan saatnya Tuhan akan memberkati, meneguhkan pernikahan mereka. Maka saat ini datang pada Tuhan, semuanya berdoa, semuanya memberikan doa-doa support. Dalam doa-doa ini maka anugerah Tuhan dinyatakan. Kirapaya syakata karalamayas. Kiralamayas. Haleluya. Amin. Kiralamaya syikita. Tuhan sudah memberkati mereka, maka saatnya prosesi untuk pembukaan cadar dan cium pertama yang kudus. Ya. Ya Bayu diamat-amati dulu apakah betul itu istrimu. Nanti tiba-tiba cadarnya dibuka ternyata mirip istrimu ya. Ya kalau sudah pasti ya Bayu bisa membuka cadar dari Triana. Triana mungkin tangannya biasa dulu. Ya. Ya Bayu enggak usah dilinteng Bayu. Enggak usah dilinteng, langsung digitu ya. Ya tapi dibenerin dong. Ya. Aduh, betul enggak itu? Waduh ya. Puji Tuhan luar biasa, enggak usah tegang. Ya. Ya sekarang mungkin bisa gandeng tangan berdua ya. Kalau sudah betul itu istrimu, maka ciumlah istrimu. Ini tanda di mana engkau mengasihi istrimu. Ya. Mungkin ini cium batuk aja ya. Cium kening aja, dah cukup ya. Ya. Puji Tuhan. Sekarang Bayu dan Triana bisa menghadap ke jemaat ya. Bapak Ibu saudaraku kekasih hati Tuhan, demikian juga orang tua mungkin bisa menghadap ke jemaat supaya fotonya bisa bagus ya.
Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya. Saat ini Anda menyaksikan betapa indahnya Christian Bayu Wicaksono, putra dari Bapak Gunawan Wibisono dan Ibu Suparti, dan Triana Eva Rimalia, putri dari Bapak Yusak Sigit Putranto dan Ibu Lydia Sri Mariani. Mereka sudah diberkati di gereja keluarga Allah dan saat ini sudah sah menjadi keluarga baru. Kita beri sambutan, kita beri tepuk tangan karena Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan Alkitab mungkin bisa diserahkan. Ini adalah Alkitab, tetapi bukan karena Alkitabnya, tapi di dalamnya ada rema yang luar biasa. Bisa diterima Bayu dan juga Eva, Tuhan memberkati. Mungkin orang tua bisa kembali ke posisi yang tadi ya, dan saatnya Bayu dan Eva akan memberikan satu ucapan terima kasih kepada papa, mama masing-masing yang sudah membesarkan, sudah berproses dan sampai hari ini mereka dengan luar biasa mengantar untuk masuk ke pernikahan yang kudus. Kiramaya Shikita Karal. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membesarkan saya dari kecil sampai dewasa ini. Saya sangat berterima kasih. Saya ingin mulai membangun keluarga yang baru. Kami minta doa restu kedua ayah sama ibu, kedua orang tua saya, agar mendoakan anak-anak kami ini ya Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu. Mungkin dari Triana bisa dilanjutkan. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih orang tua adalah kasih sepanjang masa. Tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Kasih mereka tulus, kasih mereka membesarkan mereka dengan perjuangan yang luar biasa, membawa mereka pada pendidikan yang baik, kesuksesan yang baik, dan sekarang mereka menyatakan untuk merestui Bayu Wicaksono sebagai anaknya. Demikian juga Triana Eva diberikan pada keluarga ini menjadi permata yang luar biasa. Anak-anak adalah kebanggaan orang tuanya. Anak-anak adalah milik Tuhan, milik pusaka Tuhan. Ibu sangat mengasihi engkau, tetapi biarlah anak-anak itu menapaki dalam kasih kemurahan Tuhan. Ya mungkin Bayu dan Triana bisa lanjut ke Mamah Papa Sigit Putranto dan Ibu Lydia Sri Mariani.
Terima kasih Ibu dan Bapak yang saat ini di rumah. Terima kasih sudah membesarkan Nana. Dan minta doanya buat Nana memulai hidup baru. Sehingga kami berdua menjadi keluarga yang sakinah glory, keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, anak-anakku, mulai hari ini Nana dan Bayu sudah 2 tabib 1. Tuhan memberikan kasih Nana dan Bayu. Tadi sudah menerima firman Tuhan. Jadilah anak yang takut akan Tuhan nanti. Keluarga yang terus senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Nana dan Bayu. Terus firman Tuhan yang menuntun hidup keluarga kalian semuanya. Ibu sama ayah berpesan, tetap takut akan Tuhan. Setia dan terus melayani Tuhan. Semasa kita diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup di dunia ini. Terima kasih keluarga Nana dan Bayu menjadi keluarga yang sakinah glory, keluarga yang diberkati Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah memberi ibu yang luar biasa. Kalau ayah sekarang sudah tidak bisa hadir dan di rumah, Tuhan kau berkati. Terima kasih Tuhan. Doa seorang ibu luar biasa menyertai kedua anaknya untuk menapaki dalam rumah tangga yang sakinah glory di hadapan Tuhan. Ucapan terima kasih dari mempelai atau keluarga oleh Bapak Andika Bayu Aji. Dipersilahkan. Ya, Shalom Bapak Ibu. Mohon izin saya berdiri di sini mewakili kedua mempelai dan keluarga besar yang hadir di tempat ini, mengucapkan terima kasih yang pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia sehingga acara pemberkatan nikah adik-adik kami bisa terlaksana dengan baik. Dan untuk gembala sidang Gereja Keluarga Allah, Bapak Pendeta Ubajananto Setiawan, khusus untuk Ibu Ineke Juniarti, terima kasih untuk berkenan memberkati
upacara pemberkatan nikah di siang hari ini. Dan juga beserta panitia, EO, penyelenggara, Ibu Silvi dan kawan-kawan, beserta Bapak Ibu pelayan Tuhan di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih. Dan semua keluarga besar yang hadir di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya doa, dukungan yang kita berikan kepada khususnya untuk Bayu dan Nana bisa menjadikan doa yang terbaik juga untuk panjenengan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk sambutan. Persembahan sulung dari mempelai berdua, kami persilahkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, berlimpah-limpah. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit untuk keluarga besar, terutama mempelai pengantin berdua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat-berkat yang dari Tuhan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya percaya bahwa mungkin kedua Bapak Ibu juga berdiri. Ya, saya percaya bahwa setiap acara, setiap pertemuan bukan kebetulan, tetapi itu sudah dalam master plan-nya Tuhan, rancangan Tuhan yang besar. Tapi ingatlah, rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan yang kebahagiaan, rancangan kedamaian, rancangan penuh sukacita, rancangan kelimpahan. Itu sebabnya sebelum pulang dari tempat ini, biarlah kita minta berkat yang dari Tuhan. Arahkanlah wajah-Mu bagi kami Tuhan. Amat-amatilah jalan kehidupan kami. Kedangkanlah tangan-Mu yang penuh berkat atas kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluargamu. Tuhan menyinari kehidupanmu dengan sinar kemuliaan dari wajahnya. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati cucu-cucumu. Tuhan memberkati studi mereka. Tuhan memberkati kesehatanmu. Bahkan yang sakit hari ini disembuhkan. Tuhan memberkati keuangan, pekerjaan dan ekonomimu. Promosi demi promosi, berkat-berkat ilahi dan kemujizatan keajaiban Natal. Tuhan memberkati pelayananmu. Sehingga dengan ibadahmu, pelayananmu, maka banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan memberkati engkau menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan dimanapun berada, keluar masukmu, Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Maka pulanglah bersama dengan Allah Bapa di surga, bersama dengan anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan bersama dengan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Engkau yang percaya katakan, amin.